Baik, untuk penjelasan soal kuis dari kemarin, nah untuk mempersingkatnya memang kita harus memahami terlebih dahulu apa sebetulnya maksud dari soal kuis tersebut ya. Jadi rencana di situ adalah investasi pada sebuah saham selama 3 tahun. Jadi untuk memudahkannya memang lebih baik kita mengkonstruk terlebih dahulu dalam sebuah gambar. Ya, kita notasikan di sini bahwa yang awal di situ adalah P0 atau pada harga saham pada saat ini atau pada harga saham pada saat kita membelinya. Dan di situ di bawahnya ada di 0. Nah, selama tahun pertama maka harga saham di situ berdasarkan asumsi DDM di situ maka dia akan berubah menjadi P1 di mana di situ ada dividen yang pertama. Nah, begitu pula sampai pada tahun ketiga di mana nanti harga sahamnya akan menjadi P3 dan dividennya menjadi D3. Oke. Nah, untuk langkah pertama kita di situ sama soal kita menghitung dulu yaitu K-nya. Jadi berapa sebetulnya tingkat pengembalian pada saat harga saham di situ akan dibeli. Nah, kita hitung berdasarkan kapitalisasi pasar atau harga saham yang ada di bursa di situ. Kita dapat menotasikan sesuai dengan dengan soal yang ada di situ bahwa risk free-nya 6%, beta dari pasar modal adalah 1,2. Nah, ini banyak yang memang di situ dikatakan bahwa katakanlah tuh Pak RM-nya berapa gitu. RF-nya risk free-nya itu. Padahal di sini disebutkan bahwa terdapat ada namanya risk premium. Nah, sudah beberapa kali dari materi-materi sebelumnya bahwa memang sebetulnya apa sih sebetulnya definisi dari risk premium. Ini harus kalian ingat karena memang sudah berapa kali kita di sini menggambar sebuah kurva seperti ini kan. Nah, kalau kita notasikan seperti ini bahwa ini adalah risk free di sini, kemudian di sini ada RM. Nah, di manakah risk premium? Risk premium adalah di sini. Ini risk premium. Ya, jadi risk premium sebetulnya kalau dinotasikan dalam sebuah rumus, maka dia sebenarnya sudah merupakan RM dikurang dengan RF atau dengan gambar adalah selisih dari ya kan RM di sini dikurang dengan RF. Nah, itulah risk premium. Jadi sudah terdapat di situ dalam soal sebesar 8%. Maka kita hitung di situ mendapatkan K atau tingkat pengembalian sebesar 15,6%. Nah, ini pada saat jadi tingkat pengembalian pada saat nantinya saham itu hendak akan dibeli atau sekarang. Nah, kita ukur dulu. Nah, setelah kita mendapatkan katakanlah tingkat pengembalian, oh ternyata tingkat pengembalian pada bursa sekarang saham tersebut adalah senilai 15,6%. Nah, apakah prospeknya nanti apabila saya menginvestasi selama 3 tahun? Kita ukur dulu. Nah, ROE-nya gimana? Return on equity-nya bagaimana? Apabila nanti ROE-nya di situ lebih besar daripada tingkat pengembalian, maka di sini ada suatu optimisme positif bahwa nantinya harga saham tersebut nantinya akan pasti naik atau tingkat pengembaliannya akan pasti lebih dari 15,6%. Nah, kita merujuk lagi kembali lagi sebelum saya lanjut, memang kita mengingat kembali di sini ke dalam pelajaran manajemen keuangan bahwa ROE sendiri itu merupakan rasio di sini antara laba bersih dan ekuitas dari perusahaan. Jadi indikasinya ROE di situ sebetulnya adalah seperti ini. Seberapa efektifkah sebetulnya ya perusahaan dalam mempergunakan dana atas penjualan sahamnya untuk memperoleh laba bersihnya. Nah, itu sebetulnya definisi dari ROE. Nah, maka di situ apabila ROE-nya diindikasikan memang lebih besar daripada K pada saat ini, maka optimisme akan di kemudian hari, maka P-nya akan pasti naik. Nah, langkah kedua di situ kita akan mencoba sebetulnya berapakah sebetulnya nantinya harga saham, karena kita sudah yakin bahwa ROE-nya lebih besar dari K, kita akan menghitung berapa sebetulnya lebihan harga sahamnya pada saat akhir tahun ketiga. Nah, kita masuk di sini
rumus bahwa untuk menghitung HPR tahun ketiga di situ adalah kita masukkan di sini D3 karena 3 tahun, maka kita bukan lagi D1 tapi D3 ditambah di sini adalah P3 harga saham tahun ketiga ditambah harga dikurang dengan harga saham pada saat kita membeli. Nah, kita dapatkan D3. Nah, D3 karena kita belum ada D3, maka di situ kita harus mencari dulu karena D3-nya belum tahu ya. Maka kita harus mencari dulu D3-nya adalah D0. D0 di soal diasumsikan bahwa dividen di situ diasumsikan 100 ya, tidak berubah. Karena di sini kebijakan atau hasil dari RUPS dikatakan bahwa dia konstan, tidak ada pembayaran dari dividen selama 3 tahun. Nah, dikali dengan 1 plus G. G-nya di sini kita juga belum mengetahui apa sebetulnya G tersebut. Nah, G bisa diperoleh dari rumus adalah di sini, yaitu adalah ROE dikalikan dengan P. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, memang sedikit kita pahami dulu sebetulnya konsep dari ROE ya. Setelah tadi kita mengetahui sebetulnya definisi ROE itu apa, kita melihat sebetulnya di sini. Nah, logikanya adalah seperti ini. Laba bersih perusahaan sebetulnya adalah milik siapa? Pertanyaan ini adalah sebenarnya laba bersih perusahaan adalah milik dari pemilik saham sendiri ya, atau pemegang saham. Nah, di situ kita lihat. Nah, apabila dalam suatu periode perusahaan di sini memperoleh laba bersih, ada 2 pertanyaan di sini. Ingin dibagikan kepada setiap pemiliknya atau dipergunakan untuk modal kerja? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, dalam rapat di situ akan diputuskan memang seperti ini. Apabila kita menghabiskan laba bersih tersebut untuk dibagikan untuk dividen, maka tidak akan ada lebihan dari modal lagi. Tetapi pertimbangan apabila sekian persen, sekian komposisi besarnya dari laba bersih tersebut dipergunakan untuk tambahan modal kerja, maka logikanya di situ tambahan modal di sini akan meningkatkan profitabilitas. Itu logikanya seperti itu. Makanya di sini maka besaran dari penyisian laba bersih yang tidak dipergunakan atau yang dikatakan untuk laba ditahan di sini disimbolkan dengan notasi B, yaitu porsi berapa besar sebetulnya besaran laba bersih yang tidak dialokasikan untuk dividen atau untuk laba ditahan. Nah, kalau kita melihat formula di sini adalah ROE kita sudah tahu di situ dari hasilnya berapa dikalikan porsinya, maka di sini akan logikanya G di sini adalah sebuah ukuran dari grow rate. Ya, grow rate. Berarti dalam arti kata di sini karena diasumsikan bahwa semakin besar penyisian modal kerja yang dilakukan, maka profitabilitas ini pastikan naik. Maka diasumsikan dengan adanya tambahan profitabilitas, maka pertumbuhan dari harga saham pun akan juga ikut naik. Nah, itu sebetulnya teori dari atau konsep dari RO sendiri. Nah, kita lihat sekarang karena kita tadi sudah memahami, kita masukkannya. Oke, di sini kita cari di situ adalah ROE. ROE tadi kita sudah mendapatkan di situ bahwa ada soal 18% dan B-nya seperti di soal adalah 80% untuk laba ditahan, maka kita kalikan saja dengan hasil 14,4%. Nah, setelah itu karena G sudah mendapatkan 14,4%, kita tinggal masukkan ke dalam untuk menghitung D3. Nah, kita masukkan 100 itu berarti dikali dengan 1 ditambah 14,4% dipangkat 3. Maka D3-nya dividennya pada tahun ketiga, dividen pada tahun ketiga di sini, maka dia akan senilai 149,719. Dividennya pun akan sudah tumbuh. Nah, kita sudah mendapatkan D3, kita kembali, kita tinggal mencari di sini. Ya, D3 sudah kita ketahui. 14, di sini kita tinggal mencari di sini PO sudah diketahui 3.400, kita tinggal mencari di sini P3-nya berapa. Untuk P3 kita mencari di sini, kita masukkan ke dalam rumus yaitu dividen pada tahun ketiga di sini dibagi dengan tingkat pengembalian. K-nya tadi kita sudah hitung sebesar 15,6,
kemudian dikurang dengan di sini G-nya 14,4, maka hasilnya didapatkan 12.476 ya. Tinggal kita masukkan karena P3 sudah kita hitung, kita ketahui, tinggal kita masukkan, tinggal kita hitung dan didapatkan. Maka di situ HPR-nya di sini adalah 271,36%. Luar biasa naiknya sedemikian. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan HPR, tinggal kita sekarang mencari nilai dari sebetulnya V0-nya berapa, atau nilai berdasarkan nilai realnya berapa. Kita masukkan rumus di situ. D3 tadi sudah kita ketahui, P3 sudah 1 dibagi 1 tambah K. Nah, tinggal kita masukkan, maka di situ sebetulnya nilai realnya adalah 10.922. Berbeda dengan HPR tadi, nilai pasarnya, nilai pasar atau nilai jualnya pada saat tahun ketiga di situ adalah sebesar berapa tadi P3-nya, 12.476, tetapi secara real, secara present value atas akibat inflasi, maka pada tahun ketiga sebetulnya nilai perolehan kita hanya tinggal 10.992. Nah, artinya di sini memang di sini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah kita menghitung perkiraan optimisme selama 3 tahun, maka bahwa dipastikan bahwa pembelian untuk saham tersebut layak untuk